Baiklah sahabat, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan fikih ya, tentang sholat jamak qashar. Yang pertama sekali yang kita harus pahami, apa yang dimaksud dengan sholat jamak dan apa itu sholat qashar ya. Yang dimaksud sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Ketika kita menggabungkan antara zuhur dan asar di waktu zuhur, itu namanya jamak. Jamak takdim. Ketika zuhur di asar, jamak takhir. Jadi istilahnya jamak itu artinya menggabungkan. Berbeda dengan qashar. Qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Makanya ada istilah sholat jamak qashar, menggabungkan dan meringkas. Jamak qashar, jadi sholat zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2. Kecuali maghrib nggak boleh jadi 2. Dia harus tetap 3 dan isya 2. Sholat yang boleh dijamak dan boleh diqashar pasangannya itu zuhur asar, maghrib isya. Nggak boleh asar dengan maghrib dijamak atau diqashar, itu nggak boleh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa sih mereka yang boleh melakukan jamak qashar? Ya, dari berbagai hadis Nabi yang bisa melakukan sholat jamak qashar, yang pertama orang yang sakit itu boleh menjamak sholat dan mengqashar sholat. Yang kedua adalah musafir. Yang disebut musafir adalah seseorang yang berada dalam perjalanan. Bukan lagi jalan. Orang yang berada dalam perjalanan. Arti perjalanan, dia tidak menetap dan tinggal selamanya di tempat itu. Karena lawan dari seorang musafir adalah mukim. Kalau mukim adalah orang yang bertempat tinggal selamanya. Misalnya orang Depok tinggal di kota Depok disebutnya orang mukim. Tetapi orang Depok yang sedang belajar misalnya atau berpergian ke kota lain disebutnya musafir. Lantas bagaimana dengan batasan seseorang bisa disebut musafir? Nah, disinilah perbedaan pendapat para alim ulama dalam mengambil intisari dari hadis-hadis Nabi. Ada yang berpendapat minimal 62 kilo dari batas kota. Kota Depok, misalnya seseorang pengen pergi ke Bogor, dihitung. Kalau dia lebih dari 62 kilo, dia disebut musafir. Ada juga sampai 8 kilo. Dan yang paling pendek adalah 5 kilo. Dari batas kota, itu orang sudah bisa disebut musafir. Dari beberapa penjelasan para alim ulama, kecondongan saya kepada hadis Nabi yang menjelaskan batasan musafir itu ketika dia berpergian sejauh 5 kilo dari batas kota. Seseorang atau orang itu bisa dikategorikan seorang musafir. Iya, jadi kalau kayak saya Jakarta, saya pergi ke Bogor, dari batas kota Jakarta ke Bogor yang saya tujuh itu lebih apa enggak dari 5 kilo. Kalau lebih berarti saya seorang musafir. Artinya saya sudah memiliki hak untuk melakukan jamak dan qashar dalam sholat. Begitu. Paham ya? Jadi yang dihitung seperti itu. Tapi kan kita lagi di tempat ini. Nggak dalam perjalanan, nggak di dalam bis, nggak di dalam kereta. Apakah bisa disebut musafir? Misalnya saya pergi dari Jakarta ke Jogja lah misalnya, dalam rangka liputan. Di Jogja saya 5 hari. Apakah saya masih disebut seorang musafir? Masih disebut, walaupun saya 5 hari. Nggak dalam berkendara. Jadi musafir itu bukan dalam perjalanan, artinya dalam berkendara. Tetapi seseorang yang keluar dari negerinya, entah melakukan perdagangan, melakukan belajar, yang dia punya niat kembali ke kampung halamannya, berarti orang tersebut seorang musafir.
Sandarannya adalah hadis Utsman bin Affan pernah berpergian selama 17 hari dan tidak ada sholat yang dilakukan oleh Utsman yang berjumlah 4 rakaat. Artinya selama 17 hari Utsman itu selalu mengqashar sholat. Gitu. Apalagi zaman dulu kalau kita lihat kendaraannya itu onta. Kadang kalau mau sholat berhenti dulu tuh onta, kita sholatnya di belakang onta. Iya, Nabi pernah sampai lebih dari 7 hari dia tidak melakukan sholat kecuali 2 rakaat. Artinya ketika kita berada di negeri yang kita jadi yang menjadi tujuan kita boleh tetap menjamak sholat kita atau mengqashar sholat kita. Selama niat kita tidak mukim, artinya tidak pindah atau hijrah. Makanya Nabi ketika di Mekah, dia seorang mukim. Ketika tinggal di Madinah, Nabi pergi ke Mekah, Nabi sholat 2 rakaat. Karena apa? Nabi tinggal di Madinah. Gitu. Jadi selama Nabi di Mekah, melaksanakan haji dan lain sebagainya, Nabi selalu sholat 2 rakaat. Selalu mengqashar sholat. Itulah sandaran kita. Ketika seorang musafir boleh menjamak qashar sholatnya dalam batasan minimal 5 kilometer. Gitu. Walaupun saya tidak menafikan adanya pendapat yang lebih dari itu, monggo diikuti. Yang penting apa? Ketika kita mengambil satu landasan hukum, kita paham sumber landasan itu, bukan ikut-ikutan seperti itu. Ya, paham semua ya? Oke.